Baik, selamat siang kepada semua mahasiswa pengantar jurnalistik kita kali ini memasuki pekan ke-10 perkuliahan yang sudah berlangsung sejak awal semester dan sekarang sudah memasuki menjelang tahap setelah UTS ya. Jadi kita ada beberapa pertemuan lagi. Ini adalah pertemuan ke-10 dan kita akan membahas tentang agenda setting media. Ya, karena ini adalah salah satu materi yang berkaitan dengan tahap ketika Anda sudah memasuki wilayah sebagai kreator ya. Karena Anda sudah praktek juga sebagai orang-orang yang bisa membuat berita, bisa juga melakukan peliputan ya, bisa juga melakukan wawancara dan melakukan observasi. Nah, itulah yang kita akan bahas ya dari materi yang ke-10 ini. Anda bisa lihat bahwa semua media termasuk Anda bisa melakukan kreasi ya, bisa membuat pesan ya. Pesan itu sesuai dengan apa yang Anda inginkan atau pesannya justru bertentangan dengan apa yang Anda harapkan gitu. Itu bisa ya. Karena itulah yang disebut sebagai power ya atau kekuasaan di media. Dan kalau kita lihat ketika Anda sudah melakukan praktek dalam bidang jurnalistik ya, Anda antara lain sudah bisa melakukan wawancara, sudah bisa membuat ide-ide untuk membuat sebuah peliputan ya, dan Anda ke lapangan kemudian Anda menemukan peristiwa, kemudian Anda menulisnya, mengunggahnya atau memproduksi karya Anda di media. Dan itu sudah Anda lakukan di tahap perkuliahan sampai ke pekan ke-7 ya waktu itu. Anda sudah melakukan semua dan kita bisa lihat karya-karya Anda sudah muncul ya di media dan ada beberapa karya yang bisa kita lihat banyak dibaca oleh masyarakat ya. Artinya masyarakat pembaca ya. Anda bisa melihat juga sudah berapa orang yang membaca karya Anda. Apakah itu karya yang Anda buat seorang diri atau karya dengan kelompok ya. Dan kita sudah melakukan itu semua. Nah, untuk tahap berikutnya kita akan bisa melihat di sini ya bahwa agenda setting media itu terdiri ya dari beberapa unsur ya. Ada agenda kebijakan, kemudian ada agenda media dan ada agenda masyarakat atau yang disebut sebagai khalayak. Nah, Anda sudah mengetahui dari 9 elemen jurnalistik ya. Salah satu unsur yang membuat media itu ada adalah kontrol terhadap kekuasaan atau menjadi watchdog. Yang berikutnya juga tidak kalah penting adalah loyalitasnya ya, loyalitas Anda kepada citizen ya atau kepada masyarakat, loyalitas Anda kepada publik. Nah, itulah yang bisa Anda lakukan ketika Anda melakukan kegiatan reportase ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini, kalau Anda mengetahui bahwa ada beberapa bentuk media, ada media televisi atau yang disebut sebagai media elektronik ya, ada juga radio di situ, kemudian ada media yang berbasis sebagai media dengan teks ya. Media dengan teks itu selalu mengutamakan beritanya itu dibaca oleh pembaca. Nah, itu bentuk-bentuknya adalah media cetak, media online, itu biasanya basisnya adalah media teks ya. Dan kalau kita lihat tahapan produksinya hampir-hampir mirip gitu ya. Yang menjadi masalah adalah sekarang ketika era media digital, hampir semua media berlomba untuk mempunyai TV ya. TV masing-masing, artinya TV media online ya. Media online itu sekaligus merangkap sebagai media yang multimedia. Di situ juga dia memproduksi berita siaran, dia juga memproduksi berita dengan konsep teks ya, dengan dilengkapi foto. Tapi ada juga berita dengan konsep video, ya itu juga dilakukan di media digital sekarang. Ya. Jadi konsep berita juga berubah dengan cepat. Kalau dulu Anda bisa punya waktu untuk merenung ya sebelum menulis, kalau sekarang Anda dituntut untuk melakukan penulisan berita pada saat berita itu Anda dapatkan. Ya, jadi tahap itu memang berbeda ya, membutuhkan juga ketajaman Anda berpikir, kecepatan ya. Tidak bisa lagi Anda berlama-lama untuk menentukan judulnya apa, menentukan lead-nya. Jadi itu semua harus
langsung Anda buat gitu ya. Tidak bisa Anda pikirkan dulu secara banyak pertimbangan gitu ya. Walaupun tetap saja ya Anda harus berhati-hati ya dalam menulis berita, tidak boleh melanggar kode etik jurnalistik, tidak boleh melanggar undang-undang ITE, tidak boleh melanggar undang-undang Pers ya, dan berbagai aturan yang lainnya, termasuk aturan di perusahaan Anda masing-masing nanti ya ketika Anda bekerja sebagai pekerja media. Nah, ketika kita bisa melihat di sini bahwa agenda setting itu sebagaimana disampaikan oleh beberapa pakar ya, tentu saja agenda kebijakan itu adalah penting ya untuk ditonjolkan juga karena selalu media itu berhubungan dengan pihak pemerintah ya. Pihak pemerintah yang mempunyai kebijakan yang kemudian ingin menyampaikan kebijakan itu kepada publik. Nah, itulah media yang menangkap pesan-pesan itu untuk diolah menjadi berita. Tentu saja kalau hanya sekedar disampaikan seperti humas gitu ya, itu tidak menarik. Itulah mengapa media itu selalu melakukan upaya untuk mendapatkan perhatian pembaca. Nah, kalau humas kan dia hanya menulis sesuai dengan apa yang diinginkan, yang baik-baik, yang kira-kira membuat citra positif untuk perusahaannya. Nah, itu untuk konsep humas yang kekinian gitu ya, yang sekarang yang terkini. Nah, itu harus diubah ya menjadi kritis juga terhadap apa yang disampaikan gitu ya, sehingga tidak membuat pesan itu seperti ya hambar gitu ya. Kalau Anda membaca laporan misalnya ya, menulis laporan hanya dari keterangan humas, pasti tidak dibaca oleh pembaca. Makanya Anda butuh keterampilan ya, keterampilan untuk mengolah pesan yang Anda terima sehingga bisa menjadi berita yang menarik, sehingga bisa menjadi berita yang dibaca oleh publik. Karena sekarang istilahnya Anda tidak bisa lagi sekedar membuat asal berita gitu ya, asal berita Anda ada gitu ya. Tapi Anda harus membuat berita yang bisa viral ya. Karena kalau berita Anda tidak viral berarti ya hanya sekedar tayang di media gitu ya, tapi tidak dibaca oleh pembaca. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang bisa memungkinkan ya, siapa saja yang membaca berita Anda ada di mana saja, kemudian yang terlibat dengan berita Anda ada di mana saja, itu semua sudah ada. Jadi datanya sangat lengkap. Anda bisa melakukan istilahnya upaya-upaya untuk membuat berita-berita yang Anda tampilkan itu benar-benar memenuhi ekspektasi yang diharapkan oleh perusahaan media Anda gitu ya. Dan itulah gunanya Anda melakukan upaya untuk membuat sebuah kritis gitu ya, pandangan kritis terhadap kebijakan. Artinya kebijakan itu tidak hanya sekedar Anda terima gitu ya, tapi harus Anda kritisi, harus Anda pertanyakan. Sebagaimana Anda menjadi seorang warga gitu ya, ketika ada sebuah kebijakan, Anda akan bertanya, kebijakan ini untuk kepentingan siapa? Misalnya yang kemarin ya, yang cukup bisa kita lihat itu adalah terkait dengan tes PCR gitu ya. Itu kan wajib ya, Anda harus melakukan tes PCR dengan biaya sekian gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu terakhir di 750 kemudian diturunkan menjadi 300.000. Dan kemudian Anda ketika mendengarkan kebijakan seperti itu, Anda tidak hanya sekedar membuat, wah ini warga harus tes PCR, wajib. Ya, tapi sebagai jurnalis, Anda harus mengkritisi itu. Dan warga akan juga memberikan komentar, ya, akan memberikan pasokan informasi, juga termasuk pihak-pihak yang disebut sebagai pengamat, ya, pihak yang disebut sebagai lembaga konsumen misalnya, itu juga bagian-bagian yang bisa Anda gunakan ya untuk bisa mengkritisi pesan yang disampaikan oleh kebijakan. Ya, karena itulah agenda setting ini sangat berkaitan dengan produksi berita. Produktivitas Anda sebagai seorang karyawan atau sebagai orang yang memproduksi berita gitu ya, sebagai seorang reporter atau sebagai seorang wartawan foto ya. Karena wartawan foto itu juga sekarang menjadi sebuah kebutuhan ya. Jadi ada wartawan tulis dan ada wartawan foto ya. Tapi walaupun begitu Anda tidak bisa juga mengelak bahwa sekarang sudah menjadi tuntutan Anda dituntut sebagai orang yang multimedia. Artinya Anda harus bisa foto, Anda harus bisa menulis, Anda harus bisa siaran gitu ya. Itu adalah bagian-bagian yang memang dibutuhkan di era
jurnalisme era baru ini gitu ya. Nah, itulah yang bisa kita lihat bahwa ketika kita bicara tentang agenda setting, Anda harus bisa mencermati gitu ya. Agenda setting ini untuk kepentingan siapa? Apakah kepentingan pemerintah, apakah kepentingan publik, atau kepentingan Anda sebagai pekerja media? Karena ada 3 ya. 3 ini harus menjadi bagian yang Anda lakukan gitu ya. Jadi Anda sebagai media, juga sebagai pemerintah, juga sebagai masyarakat ya. Jadi Anda harus menjadi wakil dari semua pihak itu. Nah, itulah yang Anda lakukan sehingga bisa membuat produksi berita yang istilahnya komprehensif ya, yang profesional, yang proporsional, bukan profesional, proporsional. Karena profesional itu berkaitan dengan cara kerja Anda sebagai seorang yang menganut azas profesi dan sesuai dengan kelayakan, kemampuan Anda sebagai seorang wartawan. Nah, kalau kita bisa lihat di layar nanti Anda bisa mengetahui bahwa di situ ada realitas ya. Ada realitas media ya, kemudian ada realitas yang dibentuk berdasarkan sejumlah peristiwa kemudian dikaitkan dengan realitas yang dibuat oleh media dan kemudian sampai kepada publik ya. Nah, itu yang disebut sebagai persepsi publik terhadap realitas. Nah, itu Anda bisa melihat bahwa publik akan mempunyai persepsi masing-masing terhadap berita yang Anda buat. Apakah berita Anda nanti kemudian mendapatkan perhatian atau kemudian dicemooh oleh masyarakat, itu juga tidak bisa dihindari karena Anda juga tidak akan bisa mengatur masyarakat harus mau ya mengikuti apa yang saya sampaikan melalui berita itu. Karena itulah gunanya Anda sebagai seorang yang bekerja di media itu harus besar hati, harus menjadi orang yang tidak baperan gitu ya, yang harus tidak ada perasaan-perasaan yang membuat Anda menjadi orang yang kemudian nanti saya tidak disukai oleh orang atau disukai oleh orang. Tidak seperti itu karena Anda tidak mencari popularitas juga sebagai pekerja media. Nah, itulah yang bisa kita lakukan di tahap awal. Kemudian kita bisa lihat ada pertanyaan yang sudah masuk ya di sini berkaitan dengan bagaimana seharusnya pekerja media itu bersikap. Apakah harus mengikuti kebijakan? Apakah harus mengikuti masyarakat? Nah, inilah pertanyaan yang sangat relevan ya. Nah, kalau kita ketahui sebetulnya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bill Kovac ya, media harus berpihak kepada masyarakat. Artinya dia harus menjadi kontrol, harus menjadi orang yang kritis terhadap kebijakan gitu ya. Bukannya Anda tidak bisa menerima kebijakan gitu ya, atau harus selalu menestakan kebijakan atau bisa disebut sebagai orang yang selalu tidak mau menerima kebijakan, bukan ya, tapi sebagai orang yang kritis itu dalam arti bahwa kebijakan ini benar-benar nanti bisa menguntungkan masyarakat. Seperti halnya kita sampai ke contoh tadi ya, PCR tadi. PCR itu kalau awal-awal kan sangat berat ya, 2 juta, 3 juta harganya, kemudian turun menjadi 750, kemudian sekarang menjadi 300, bahkan ada kemungkinan turun lagi menjadi di bawah itu, menjadi di bawah 100.000 karena di beberapa negara sekarang kan informasi sangat terbuka ya. Anda bisa membandingkan di beberapa negara ada yang gratis PCR itu ya, ada beberapa negara lainnya yang memberlakukan bayaran tapi tidak sampai 100.000, hanya 99.000 ya, hanya 90-an ribu lah. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ternyata harga PCR itu sebetulnya tidak sesuai dengan nilainya ya. Nah, itulah tugas media untuk mengkritisi itu, untuk bisa memberikan kecerdasan kepada pembaca bahwa ini adalah hal yang harus diterima atau harus ditolak. Nah, kita bisa lihat ya dengan adanya tadi 3 unsur tadi, Anda sebagai media terkait dengan pertanyaan tadi yang diajukan, Anda sebagai orang media harus seperti apa? Ya tentu saja Anda harus mengutamakan kepentingan publik ya. Artinya Anda bisa lihat sendiri bahwa kemudian sekarang pihak yang berwenang sudah mulai melunak ya, bahkan mulai buka-bukaan gitu ya, bahwa mereka mengeruk keuntungan yang memang besar itu ternyata bukan buat diri pribadi, tapi katanya buat masyarakat yang tidak mampu ya, jadi subsidi silang. Tapi apakah memang itu bisa diterima oleh masyarakat? Itu tidak urusan dari media. Anda sebagai media tidak menjadi orang yang harus menilai bahwa ini
harus kita dukung, ini harus kita tolak. Tidak, ya. Kita berikan saja sesuai dengan porsinya. Makanya Anda harus komprehensif dan proporsional, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa di agenda setting model, ya, model agenda setting yang ada, ya, di situ ada peran gatekeeper. Ada peran gatekeeper, itu adalah peran media di situ, ada redaksi di situ, ada awak redaksi yang terdiri dari wartawan, kemudian ada juga editor, ya, kemudian ada juga pemimpin redaksi dan ada redaktur pelaksana. Pihak-pihak yang memang selalu menjadi gatekeeper bahwa informasi ini layak atau tidak disampaikan melalui media, gitu ya. Pertimbangannya besar, gitu ya. Karena kalau Anda lihat media sosial misalnya, dia tidak berfungsi sebagai gatekeeper. Dia akan melakukan informasi sesuai dengan kebutuhan saja, gitu ya. Jadi apakah informasi itu penting atau tidak kepada masyarakat, itu tidak menjadi urusan orang yang menyebarkan informasi itu di media sosial. Tapi kalau media berbeda, makanya Anda tidak perlu khawatir sebagai orang yang bekerja di media itu ketinggalan misalnya ya informasinya dari media sosial. Ya oke, media sosial itu bisa lebih cepat ya karena dia tidak melalui tahapan yang panjang. Ya kenapa seperti itu? Karena kalau Anda membuat status atau Anda membuat sebuah liputan gitu ya melalui media sosial, Anda bisa lakukan segera tanpa ada proses harus dikirim dulu ke media, diedit dulu atau kemudian ditambahkan atau dikurangi data-datanya. Itu juga bagian dari media. Kenapa media itu melakukan kerja media? Karena itulah media itu bernilai gitu ya. Beda kalau misalnya Anda menyampaikan informasinya hanya sekedar informasi melalui media sosial ya. Karena tidak ada rambu-rambunya. Di situ juga tidak ada keharusan Anda melakukan verifikasi. Anda tidak dituntut untuk membuat informasi ini benar atau salah, berguna atau tidak kepada masyarakat. Nah, itulah bedanya. Makanya media itu pasti nilai informasinya lebih bernilai daripada informasi yang ada di media sosial. Nah, itu yang bisa kita sampaikan di tahap awal ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kita bisa lihat bahwa Anda mulai tertarik dengan agenda setting ini ya. Anda bisa lihat bahwa Anda sebagai orang media, ketika Anda praktek, Anda bisa melakukan membuat berita sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi bisa juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan kebutuhan narasumber Anda. Apakah narasumber Anda punya kepentingan misalnya ya untuk tujuan tertentu, apakah tujuan politis, apakah tujuan bisnis, apakah tujuan hukum dan sebagainya, itu berkaitan dengan tujuan ya. Tapi ketika Anda bekerja sebagai orang yang bekerja di media, sebagai reporter atau sebagai orang yang menggeluti dunia jurnalistik, Anda harus berbeda, punya sikap yang juga bisa Anda pikirkan dampak dari sebuah informasi itu kepada masyarakat apa gitu ya. Apakah informasi itu nanti akan berdampak buruk misalnya ya. Misalnya kalau kita kaitkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa, ya, dikaitkan dengan kerukunan, dikaitkan dengan SARA misalnya, itu juga Anda bisa lihat bahwa informasi Anda itu apakah bertentangan dengan SARA atau tidak. Khawatirnya Anda oke, dapat angle yang bagus, tapi ternyata tidak sesuai dengan rambu-rambu, ya, sehingga Anda melanggar kode etik, ya, sehingga Anda cenderung memanas-manasi, mengadu domba dan kemudian terjadi kerusuhan. Nah, itu yang tidak diharapkan dari kerja media walaupun sangat mungkin Anda melakukan kekeliruan seperti itu gitu ya. Makanya tidak heran di antara Anda ada yang bertanya tentang apa sih yang dimaksud dengan berita-berita yang melanggar SARA atau tidak melanggar SARA. Tentu saja Anda bisa lihat gitu ya. Bahwa SARA itu bukan berarti kita tidak boleh memberitakan yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan ras, ya, yang berkaitan dengan antar golongan, tidak gitu ya. Bahkan Anda bisa lihat bahwa ketika Anda memberitakan partai politik misalnya, itu kan juga bisa disebut sebagai golongan ya. Sebagai orang media, sebagai orang yang bekerja di media, Anda tidak boleh menjadi partisan, tidak boleh menjadi bagian dari sebuah partai politik ya. Makanya ketika Anda bekerja di media itu, pertama yang harus Anda lakukan adalah semacam kesepakatan bahwa Anda tidak menjadi bagian dari partai politik, tidak menjadi kader dari partai politik, tidak menjadi bagian dari
orang yang membejat partai politik tertentu. Tidak juga seperti itu. Jadi Anda benar-benar harus di luar itu. Bahkan ada perusahaan media yang tidak perlu kita sebut namanya ya, yang memberlakukan cukup ketat gitu ya. Anda tidak boleh punya akun media sosial yang nantinya akan disalahgunakan ya. Misalnya Anda bernama Amir Samsudin gitu ya, misalnya contoh ya, Amir Samsudin bekerja di Kompas ya, kompas.com. Kemudian Anda punya akun Amir Samsudin di media sosial. Kemudian akun Anda populer ya. Kemudian akun Anda mendapatkan follower yang banyak, tapi kemudian yang jadi masalah adalah ketika Anda menjadi partisan gitu ya. Anda tidak bisa lagi objektif. Bahwa Anda mungkin oke, saya sebagai media adalah orang yang tidak terlibat gitu ya. Tidak punya kepentingan, tidak membela partai politik tertentu. Bukan itu. Tapi ketika Anda sudah punya akun media sosial, follower Anda banyak ya, dan Anda menampilkan diri Anda, itu sangat berbahaya buat media Anda. Karena ketika Anda berbicara, yang kena medianya gitu ya, bukan Anda yang kena ya, tapi lembaga, institusi media. Nah, itu menjadi bagian yang bisa kita lihat ketika Anda melakukan tugas sebagai seorang wartawan ya, Anda tidak bisa lagi menjadi bagian yang berkaitan dengan suka dan tidak suka. Tapi Anda harus menjadi orang yang objektif, yang benar-benar menampilkan diri sebagai orang yang bisa berimbang dalam menyampaikan pesan. Nah, itulah ketika Anda praktek kemarin ya, Anda bisa melakukan itu dan Anda bisa melihat, bisa merasakan apa yang saya maksud di sini, karena Anda sudah melakukan ya, sudah bisa melihat sendiri di lapangan seperti apa ketika Anda menemui orang gitu ya, Anda harus bisa netral ya, dalam arti Anda netral itu tidak berat sebelah ya. Artinya ketika Anda memberitakan ada hak jawabnya. Jadi ketika orang ini menuduh orang gitu ya, menuduh orang lain atau menuduh perusahaan, ada hak jawabnya. Harus Anda kejar hak jawab itu. Nah, itulah yang disebut sebagai bagian dari agenda media. Jadi kalau agenda media itu harus seperti itu. Anda harus memasukkan unsur kebijakan di situ, tapi Anda juga kritis terhadap kebijakan, sehingga itulah yang disebut sebagai berita. Makanya Anda bisa lihat bahwa berita itu selalu menarik ya, selalu bisa dibaca orang, karena itu ada diskursus, ada pro dan kontra, ada diskusi di situ, ada masukan-masukan, ada yang disebut sebagai saran ya, ada kritik juga, dan ada yang disebut sebagai apa yang terbaik buat masyarakat untuk menyikapi sebuah kebijakan gitu ya. Jangan sampai itu merugikan orang banyak. Nah, kita bisa lihat ya, peran media sangat besar untuk mengubah sebuah kebijakan menjadi lebih baik ya. PCR itu salah satu contoh ya. 750 menjadi 300 itu sangat signifikan gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan harga awalnya dari sekitar 2 sampai 3 juta, sekarang hanya 300, bahkan tidak lagi menjadi kewajiban ya. Nah, itu yang dicari sebetulnya oleh masyarakat ya, karena Anda kan sebagai orang yang kritis harusnya bisa juga melihat bahwa oh, orang sudah divaksin kok, ngapain juga harus ada PCR lagi gitu. Apa gunanya vaksin misalnya. Nah, itu juga bagian yang bisa Anda olah menjadi pesan yang menarik dalam pemberitaan Anda. Nah, itu perkuliahan kita yang ke-10, dan ada satu tugas yang harus Anda kerjakan di perkuliahan ini adalah Anda harus mencari sebuah konten ya yang berkaitan dengan agenda setting ya. Jadi agenda setting itu harus Anda lengkapi. Apakah Anda mengkritisi bahwa ini adalah agendanya kebijakan gitu. Oh, ini adalah agendanya masyarakat. Jadi Anda sebagai orang yang bisa melihat atau menilai konten tersebut yang ada di media sebagai konten yang berimbang atau tidak gitu ya. Nah, itu adalah tugas yang nanti Anda kirimkan ke email ya, alamat email yang ada di grup kita ya. Dan itu nanti menjadi penilaian buat mata kuliah ini untuk yang pertemuan ke-10. Itu saja pertemuan kita di siang ini. Kita akan lanjutkan di pekan depan untuk pertemuan yang ke-11. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang.